Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jual beli dan riba. Adapun kompetensi dasarnya adalah menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Indikatornya adalah menjelaskan dalil atau nas tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam tentang jual beli dan riba. Yang berikutnya menganalisis prinsip dan praktek ekonomi Islam tentang jual beli dan riba. Adapun tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning dan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dalil atau nas tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam tentang jual beli dan riba, dan menganalisis prinsip dan praktek ekonomi Islam tentang jual beli dan riba. Ada dua permasalahan yang Bapak tampilkan di atas layar. Nah, pertama berkaitan dengan jual beli online. Nah, jual beli model ini sedang marak sekarang ini berkaitan dengan kemajuan teknologi. Kemudian, masalah yang kedua yang Bapak tampilkan di layar ada berkaitan dengan tukar menukar uang ketika mau lebaran. Tukar uang baru sebagai THR dengan memberikan sedikit kelebihan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Islam memandang hal ini, apakah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengertian muamalah menurut etimologi. Muamalah berasal dari kata muamalatun yang berasal dari bentuk masdar dari amala yuamilu muamalatan yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Muamalah dalam pengertian luas dan sempit. Secara pengertian luas, menurut Dr. Abdul Sattar Fathullah, muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, pernikahan, talak, iddah, hibah, hadiah, wasiat, warisan, dan lain-lain sebagainya. Menurut pengertian sempit, muamalah adalah menurut Khudri baik semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Sedangkan menurut Rashid Ridho, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Pengertian jual beli secara bahasa, jual beli adalah tukar menukar. Secara istilah, jual beli adalah tukar menukar barang, kemudian melepaskan hak kepemilikannya, kemudian saling rela di antara kedua belah pihak. Rukun jual beli, ada pelaku, ada barang, ada akad yang dilakukan. Pelaku, ada penjual, ada pembeli. Kemudian ada barang ya yang hendak diperjualbelikan. Barang tersebut syaratnya adalah suci, kemudian bermanfaat, kemudian dimiliki, kemudian bisa diserahkan, kemudian terukur, kemudian ada akad, suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan menurut hukum. Menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Perilaku atau sikap penjual dan pembeli. Berlaku benar atau lurus, menepati
atau amanah, kemudian jujur. Atau khiyar. Khiyar ini maksudnya adalah penjual ya atau pembeli ya memutuskan apakah meneruskan jual beli atau tidak. Nah, dibagi tiga, ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib atau cacat. Macam-macam khiyar. Khiyar majelis adalah hak pilihan ketika di tempat jual beli, hak menentukan pilihan baik kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih di tempat jual beli. Apabila keduanya telah terpisah dari majelis akad tersebut, maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian khiyar syarat adalah kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Maka ini diperbolehkan meskipun rentang waktu berlaku hak khiyar tersebut cukup lama. Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad itu berlangsung. Instrumen jual beli dalam pasar ada salam, pesanan dengan uang lebih dulu, kemudian ada istisna, pesanan dengan uang belakangan, kemudian ada ran atau gadai, ada murabahah, ada ijarah atau kontrak. Riba. Definisinya. Secara bahasa, riba itu artinya tambahan, al-ziyadah, kemudian berkembang, kemudian meningkat, kemudian membesar. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis atau utang piutang tanpa adanya padanan atau iwat yang dibenarkan syariah atau penambahan tersebut. Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam melainkan juga diharamkan untuk seluruh agama samawi. Riba termasuk dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Nah, kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberi makan kedua orang saksinya dan pencatat riba. Macam-macam riba. Riba sebab jual beli. Ada namanya riba fadli. Adalah pertukaran ya barang yang sejenis tapi beda ukurannya. Misalnya emas dengan emas ditukar 8 dengan 10 tidak boleh. Perak atau gandum. Penting dia barang itu sejenis dan beda ukurannya. Kemudian ada riba nasiah, akad jual beli dengan menyerahkan barang beberapa waktu kemudian. Ya. Kemudian riba sebab utang piutang ya. Ada namanya riba qardi, adalah meminjam sesuatu dengan syarat adanya tambahan atau keuntungan bagi orang yang meminjamkannya. Misalnya meminjam 500.000, nanti dipulangkan 550, maka 50.000 itu kelebihan, itulah yang disebut dengan namanya riba. Syarat jual beli non riba. Menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syaratnya. Pertama, serupa timbangannya dan banyaknya, tunai. Kemudian yang ketiga, timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syaratnya, tunai, kemudian dan timbang terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Solusi riba. Maka ubah transaksi riba menjadi bagi hasil. Ubah transaksi riba menjadi kredit langsung. Ubah transaksi riba menjadi gadai. Kemudian ubah riba menjadi hibah.
pengaruh negatifnya luar biasa riba ini. Peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi. Kemudian menghalangi orang melakukan usaha karena pemilik dapat menambah harta dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka. Terputusnya hubungan baik antara masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Memberi jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Maka kesimpulannya adalah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jual belian riba. Nah, kalau tadi permasalahan jual beli online, maka apakah hukumnya itu diperbolehkan? Maka di saat-saat sekarang ini, nah kita boleh mengambil hukum dari beberapa mazhab, ya. Maka kita di abad ini tidak hanya bisa mengambil satu pendapat saja, tapi pendapat lain ada yang mengatakan diperbolehkan sepanjang ya barang itu diketahui jenisnya, kualitasnya, dan tidak ada kebohongan tentang jenis dan kualitas barang tersebut. Ada dua pendapat yang ada yang kemudian agak tengah-tengah, ada yang ya memudahkan kita untuk berinteraksi. Misalnya Imam Malik mengatakan asal kita mengetahui, kita tahu ciri-cirinya barang tersebut, maka sudah kita lihat ciri-cirinya, ya kita lihat kriterianya, maka bolehlah. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah lebih ekstrim lagi, mengatakan ya sudah, kalau Anda teringat mengatakan akan membeli, ya Anda percaya, yang penting tidak ada di situ kebohongan, maka itu sah hukumnya. Yang penting ada keridoan, mau sama mau, tidak dipaksakan. Berkaitan dengan tadi penukar uang ada tambahan, maka tidaklah diperbolehkan untuk kita menukar uang dengan menambahkan, karena judulnya adalah menukar uang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.